Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. May yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala, seolah kita melanjutkan mengkaji ayat bersama tafsirnya. Setelah berlalu surah Ar-Ra'd, berikutnya surah Ibrahim, ayat pertama sampai ke-5, seolah kita kaji malam hari ini. Sebelumnya perlu kita sampaikan ada sebuah syubhat, kekeliruan pemikiran, berkesan benar tapi sebenarnya salah. Gak mengapa mengucapkan selamat Natal, sementing akidahku gak ngunu. Akidahku selamat Natal itu ndak oleh, tapi lisanku muni ngono ku ya gak apa-apa. Betul kah? Anggota badan itu cerminan hati. Wit niku lek oyote amoh, godhonge terus pundi? Nah, ngoten layu. Orang hatinya rusak, perilakunya juga rusak. Kalau meyakini Nabi Isa itu bukan anak Allah, tapi salah satu dari Nabi Allah, salah satu dari Rasul Allah, dicipta lewat ibu tanpa bapak, dengan Allah firmankan kun, dan Allah Maha Kuasa mencipta Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Memang Allah kuasanya memang begitu, ketika menghendaki hanya mengatakan kun. Maka bila hatinya meyakini itu seorang nabi, seorang rasul, bukan anak Allah, maka lisannya juga akan mengatakan seperti itu. Nah, lisannya mengatakan nggak mengapa, yang penting hatinya tidak, ya jelas salah. Karena pesan Nabi SAW, wa inna fil jasati mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah di badan manusia ada segumpal darah. Bila segumpal darah itu baik, baiklah semua perilakunya. Tapi bila segumpal darah itu jelek, berarti juga jelek juga perilakunya. Bila hatinya meyakini Nabi Isa itu bukan anak Allah, ya dia tidak akan mengatakan selamat lahirnya anak Allah. Maka harus terjadi keserasian antara hati dan ucapan, hati dan perbuatan. Kenapa? Semuanya berasal dari hati, maknanya seperti itu. Inilah akidah yang wajib kita pegang, jangan sampai memiliki kekaburan pemahaman, nanti beresiko rusak.
Untuk besok Selasa ke-5 insyaallah kajian di Pelas insyaallah. Yang mau hadir silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirina min adzabin syadid. Alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah wa yasudduna sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalim ba'id. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumih liyubayyina lahum fayudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim. Walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Suratu Ibrahim. Surah Ibrahim diambil dari nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Nabi tahap pertama Nabi Adam, Nabi Nuh. Karena dari anak turunnya 5 yang jadi Nabi, jadi Rasul. Siapa 5 itu? Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Saleh, Nabi Hud, dan Nabi Shu'aib. Dari Nabi Ibrahim turun anak turun yang jadi Nabi, yang jadi Rasul, jumlahnya gak karuh-karuan, kita ndak tahu, kita ndak bisa menghitung. Dari istri kedua lahir anak pertama Ismail, Nabi. Dari situ Nabi kita dari jalur itu. Hajar itu dari Mesir. Lahir Ismail, Rabi, cikal bakal Arab, suku Jurhum. Dari situ turun temurun ada Quraisy, ada Bani Hashim, ada Nabi kita. Dari istri pertama lahir anak kedua Ishak, Nabi. Turun Yakub, Nabi. Turun Yusuf, Nabi. Ke bawah berapa? Nggak tahu. Terakhir Nabi Isa alaihis salam. Dan Nabi Isa mengabarkan, ikutilah Nabi yang datang sesudah saya, dia bernama Ahmad. Itulah Nabi yang terakhir. Nabi Ibrahim, Nabi kita, 2 orang yang digelari sebagai kekasih Allah yang kelasnya paling tinggi. Napa namanya pun? Khalilur Rahman. Kalau orang saya biasa, Habib yang dicintai. Al-Khalil dicinta kelas tertinggi. Yang Nabi Ibrahim selalu kita sebut di dalam sholat kita ketika membaca sholawat di dalam tahiyat. Allahumma sholli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Ada pihak yang memalingkan dengan dirusak sholawat-sholawat dengan sholawat-sholawat yang lain, akhirnya masuk kepada kebid'ahan. Nabi Ibrahim juga dikatakan sebagai bapak tauhid, pelopor di dalam ketauhidan. Walau semua nabi, semua rasul, iya, Nabi Ibrahim punya peran yang luar biasa menonjol. Sampai kisahnya Allah sebutkan pada surah Mumtahanah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah id qala liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bata bainana wa bainakumul adawatu wal baghdatan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh ada pada Ibrahim contoh yang baik buat kamu ketika beliau bersama umat yang beriman bersamanya menyatakan berkaitan masalah kesyirikan, kewajiban menegakkan tauhid. Ketika ada kesyirikan, saya bura'a'u minkum, lepas dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, saya ingkar. Telah jelas antara kami, antara kamu kebencian dan permusuhan. Barok, kafir, benci, permusuhan. Kepada kesyirikan harus. Makanya kalau hati kita yakin syirik itu harus dimusnahkan, harus ditegakkan tauhid, Allah itu ahad. Makanya harus bersifat barok, lepas, mengkufuri, membenci, memusuhi kepada kesyirikan. Yang itu diikrarkan dengan lisan. Inna bura'a'u minkum, nah itu diikrarkan, saya lepas. Nggak boleh mengatakan lisanku mengucapkan selamat atas kelahiran Tuhan anak, oh enggak boleh. Harus buro'a, harus barok, harus apa? Lepas, dibenci, dimusuhi, tutup. Itu kemestian. Itu tadi tentang Nabi Ibrahim yang selalu kita sebut menjadi nama sebuah surah yang ke-14, namanya surah Ibrahim. Makiyatun, ini turun di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Ila, ada yang mengecualikan ayat yang berbunyi alam tara ilal ladzina badalu al ayatain. Jumlah ayat total ihta al isnatan au arba'u au khamsun au wa arba'un au khamsun wa khamsuna ayat. Ada yang mengatakan 51, ada yang mengatakan 52, ada yang mengatakan 54, ada yang mengatakan 55. Berapa yang benar? Enggak masalah. Lafadznya sama, cuma pemberian nomor saja yang berbeda. Pemberian nomor ayat enggak merubah makna sama sekali. Setelah diawali dengan ta'awud karena pesan Allah Ta'ala yang maknanya bila kamu sudah siap baca Quran, isti'adzah dulu, memohon perlindungan pada Allah dari setan yang terkutuk dengan lafaz a'udzubillahi minasyaitonir rajim, saya memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ketika diawali dari pertama, maka pembacaannya dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Makna bahasa dengan menyebut nama Allah yang pengasih penyayang. Makna terjemah, setiap diri yang berucap a'udzu dan berikutnya artinya saya memulai kegiatanku sambil memohon pertolongan kepada Allah, semoga diberkahi Allah dat yang Maha Rahman, Allah dat yang Maha Rahim. Dan semua kegiatan awali dengan basmalah. Di dalam sholat, basmalahnya berada di wudhu. Kita mulai ayat pertama. Alif lam ra,
banyak tafsiran yang paling selamat dengan dikembalikan kepada Allah dengan Allah a'lamu, yang lebih tahu bi muradihi, dengan maksudnya bidzalika, adanya surah diawali dengan huruf-huruf semisal alif lam ra. Adapun hikmahnya seolah nanti kita urai. Tapi secara tafsir kembalikan kepada Allah, karena penafsiran beraneka ragam, mana yang hak Allah a'lam. Hadzal Qur'anu, Quran ini firman Allah yang dibukukan, diberikan kepada Nabi yang terakhir, diawali Al-Fatihah, diakhiri An-Nas. Dia adalah kitabun, kitab anzalnahu, yang kami turunkan. Keyakinannya Mu'tazilah yang kami cipta, dan itu kekafiran. Kenapa Mu'tazilah kok punya keyakinan begitu? Karena Mu'tazilah tidak meyakini Allah bicara. Alasannya, Allah gak serupa dengan makhluk. Lek makhluk bicara, Allah bicara kan serupa. Kalau begitu Allah tidak boleh bicara. Lek bicara seperti makhluk, itu takwil batil. Karena Allah menyebutkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nggak ada sesuatu yang semisal Allah, dia maha mendengar, dia maha melihat. Berarti Allah menetapkan dirinya as-sami, Allah menetapkan dirinya al-basir. Apa makna as-sami? Maha mendengar. Apa makna al-basir? Maha melihat. Makhluk mendengar, melihat enggak? Iya. Hal ata 'alal insani khinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtali faja'alnahu sami'am basira. Kami jadikan manusia sami, mendengar, basir, juga melihat. Kalau begitu bagaimana? Allah menetapkan dirinya sami, basir, Allah mencipta makhluk sami, basir. Kalau gitu gimana? Sami basirnya Allah nggak sama dengan sami basirnya makhluk. Sami basirnya makhluk karena dicipta. Sami basirnya Allah sifatnya sesuai keagungannya. Semisal kita sama-sama laki-laki, penyebutan laki-laki sami mboten? Kami neng bentuke wong itu A yo A, B yo B. A laki-laki, B yo laki-laki, tapi bentuknya dewi. Allah mendengar melihat iya, makhluk mendengar melihat iya. Gimana? Sesuai keagungannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk membantah keyakinan Mu'tazilah yang kafir. Maka akidah Ahlussunnah menyatakan Allah mendengar melihat sesuai keagungannya. Termasuk Allah bicara. Termasuk Al-Quran itu pembicaraan Allah, didengar, ditulis, dibukukan, diturunkan. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan kitab ini anzalnahu, kami turunkan. Sinten khalifah sing akidah Mu'tazilah, sing mengeksekusi kepada Imam Ahmad, dipaksa untuk mengakui Al-Quran makhluk. Sinten khalifah niku? Al-Ma'mun. Wonten dinasti napa? Abbasiyah. Sinten Pak Harun Ar-Rasyid. Pak bener murid Imam Syafi'i. Anaknya Al-Amin dan Al-Ma'mun. Al-Amin mati duluan, sisanya Al-Ma'mun. Akhirnya dia terpengaruh akidah Mu'tazilah. Dia menghukum kepada masyarakat untuk mengakui Al-Quran itu makhluk, bila tidak mengakui siksa. Banyak orang yang nggak kuat disiksa. Imam Ahmad tegar. Imam Ahmad tegar, kayak mentalin Nabi, nggak pernah bergeming. Makanya dinamakan sebagai Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Ini penting untuk kita kokohkan. Di masyarakat banyak pemikiran seperti itu. Resikonya apa? Bila Quran dikatakan makhluk, untuk apa mengkaji hukum Quran? Wong de makhluk, aku yo makhluk. Nah, itu nanti malah melaku sakarpe dewi kacu. Itu kekafiran itu. Makanya Allah berfirman, didengar, ditulis, dibukukan, diturunkan, mesti benar, karena Allah tidak pernah salah.
anzalnahu yang kami turunkan dia ilaika kepadamu ya Muhammadu wa Rasul Muhammad SAW. Tugasnya setelah kamu membaca, paham, tentunya beramal, bermasyarakatnya, litukhrijan nasa minaz zulumat ilan nur, untuk kamu keluarkan manusia minaz zulumat, dari kegelapan yang berlapis-lapis, al-kufri, kegelapan kekufuran. Mata gak mau memandang, telinga gak mau mendengar, otak nggak mau memikirkan, hati nggak mau menampung, yang diikuti hawa nafsu, akal untuk akal-akalan, ngemoi Quran, itu kafir. Itu kegelapan yang berlapis-lapis. Itulah dimentaskan, dikeluarkan dari kegelapan ila nur, kepada cahaya, ila iman, kepada iman, itu kepada ilmu, karena al ilmu nurun. Ilmu itu apa? Kitab. Makanya tugas Nabi napa? 1. Membacakan kitab. 2. Menjelaskan tafsirnya. 3. Menjawab pertanyaan. 4. Menyontohkan beramal. 5. Mengajari kitab dan hikmah. Itu cara mengeluarkan dengan ilmu. Semisal kita di sini termasuk mengeluarkan manusia dari gelap menuju ke cahaya. Dengan apa? Dengan ilmu. Makanya kita kaji Al-Quran, gak diwaca tok. Waca sedina khatam, pahala nggih wong mati disambati, syirik. Syirik. Karena itu bikin peraturan sendiri. Wong mati tidak kerungu disambati, wong mati enggak ndonga kon ndonga. Itu adalah bisikan setan. Adakah di masyarakat khataman Quran pahala dikirimkan wong mati? Mboten. Meleduk. Terlalu banyak. Oneh niki meh Ramadan. Niki Rajab tanggal pinten niki? 10 pertama. 10 pertama. Masuk Ramadan kerek 50 dinonan. Hati-hati kesyirikan merajalela. Tahlil akbar naik kuburan, baca Quran naik kuburan, sedekah untuk acara kuburan, jenenge gengan. Dipepetri mugi-mugi kersa paring idi pangestu. Sirikan itu. Dicaosi dahar hadiah, muga-muga bari hadiahe gelem ndongakne. Wong mati kok ndongakne. Kok sambat wong mati. Golek berkah wong mati. Itu syirik, terlalu banyak. Terlalu banyak kesyirikan, ngati-ngati. Itu harus dimentaskan. Dengan ilmu, itulah iman, itulah cahaya. Bi'idzni Rabbi, dengan izin Allah Rabbnya. Di antara mana izin? Bi amri, dengan perintah. Memang Allah memerintahkan begitu. Wa yubadalu min ilan nur, dan diberi ganti lafadz ilan nur. Apa badalnya? Ila siratil azizil hamid. Manusia dimentaskan dari gelap menuju kepada cahaya. Apa itu makna menuju kepada cahaya? Menuju jalannya milik Allah Zat Al-Aziz, milik Allah Zat Al-Hamid. Jalannya Allah Al-Aziz Al-Hamid. Jalannya Allah Zat yang memperkasa, jalannya Allah Zat yang maha mulia, jalannya Allah pasti benar, menolak pasti hancur, mengimani pasti mulia. Sirat punya mana torik. Al-Aziz mananya Al-Ghalib yang maha menang. Al-Hamid mananya Al-Mahmud yang maha terpuji. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Al-Aziz, Al-Hamid, itulah Allah. Bil jari dibaca jar, Allahi, sebagai batal atau bayan, sebagai batal atau atop untuk menjelaskan. Wa ma ba'dahu, adapun sesudahnya sifat. Warrafu, apabila dibaca rafa, Allahu, itu sebagai mubtada. Khobarnya lafadz alladzi lahu ma fis samawati, dan seterusnya.
Bila dibaca rafa, Allah, siapa Allah? Alladzi dzat yang lahu miliknya ma fis samawati, apa saja yang di langit, wa ma fil ardi, dan juga apa saja yang di bumi. Milkan, kepemilikan milik Allah, khalqan, penciptaan milik Allah, wa abidan, penghambaan juga milik Allah. Makanya nyembah Allah pakai cara Allah, mengharapkan rahmat Allah, itu tauhid. Dadi yang syirik napa tandane? Tanda tauhid telu, nyembah Allah pakai cara Allah, mengharapkan rahmat Allah, niki tanda tauhid. Tanda syirik napa? Nyembah Allah carane ngarang dewi, pengharapan rahmat kepada makhluk yang dijadikan lantaran. Itu letak kesyirikannya. Letak kesyirikannya. Makanya bila kita sadar semuanya milik Allah, makanya kita bertauhid dengan 3 unsur, nyembah Allah pakai cara Allah, mengharapkan rahmat Allah. Makanya jangan syirik. Syirik itu tandanya nyembah Allah carane gawe dewi, pengharapan rahmat kepada si pelantar. Makanya ketika mereka tuh golek berkah Mbah Yai ra karu-karuan, nggih mboten? Tokoh yang kuburan ra karu-karuan, nggih mboten? Berkah yang dicari itu ada mereka, bukan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wailun, dan ancaman celaka. Bahkan celaka kelas puncak. Kenapa? Karena wailun nama sebuah jurang yang ada di dasar jahanam, semua perasan tubuh miling lumpuk di situ. Naudzubillahi min dzalik. Untuk siapa? Lil kafir, kepada orang yang kafir, yang memasang cover, sing nutup diri, gah nyawang ayat Allah, gak mendengar ayat Allah, gak mau mikir petunjuk Allah, sing digolai hawa nafsu, akal untuk akal-akalan, agama direkayasa, niku wong kafir. Makanya celaka. Ancamannya min adzabin syadid, mendapatkan siksa yang dahsyat. Siapa orang kafir? Alladzina, orang-orang, naat sebagai sifat, yastahibuna, lebih mencintai, yakhtaruna, lebih memilih, al hayata dunia, kepada kehidupan dunia, alal akhirah, dengan dibuang akhirat. Berarti niki jelas tiang sing semata mengandalkan akal, ahli filsafat, yang semua ucapan dicek dengan akal. Akal mengatakan benar, dibenarkan. Akal nggak gaduk, katanya nggak masuk akal. Alam kubur lek dicek ndamel akal, gaduk mboten akal. Gaduk mboten. Sinten sing saged ngecek alam kubur? Copot nyawane, budal nggawa seperangkat, siaran langsung, aku wis teko alam kubur, ngoten nggih. Bisa mulih mboten? Akal nggak gaduk. Makanya alam kubur nggak dicek pakai akal, tapi dicek pakai wahyu. Nah, wahyu itu dianggap nggak masuk akal. Makanya orang yang lebih mencintai dunia dengan membuang akal adalah ahli akal, namanya ahli filosofis, ahli filsafat. Agama difilsafati. Lek jagung difilsafati angsal. Asal mboten jagung difilsafati. Setiap ros-rosan dadi jagung kayak gede-gede bisa. Kira wit sitok niku dadi jagung pinten? Ros-rasane pinten? Kalaupun dangu ngangen-ngangen, Pak Non dek mbene niku angsal foto. Piye? Wit jagung siji sini 10 jagung atau lebih. Kira-kira seperapat panene pinten ngoten niku. Dan sugih mboten. Itu silahkan difilsafati. Akal mengadakan penelitian, uji coba, pembuktian, silahkan. Tapi agama tidak oleh digitukan. Makanya bila agama digitukan, ujung-ujungnya surga neraka nggak ada. Yang ada hidup di dunia. Surga itu kaya, berjaya. Makanya orang kayak begitu ketika didakwai, moh. Kenapa? Lebih mencintai dunia daripada akhirat. Ini banyak jumlahnya. Makanya anak-anak kita aja di sekolah nih yang dasar ilmunya ilmu filsafat. Kok SEG sarjana agama menjadi sarjana agak gimana? Aco nanti lah ya. Ini banyak.
Akhirnya mereka bukan sebatas elek dipek dewi, tapi golek mongsen yang diterkam. Apa bentuknya? Wa yasudduna an sabilah, menghalangi manusia dari jalan Allah. Kesalahannya diajarkan biar mereka punya profil seperti dia, akhirnya malah kafir kabeh. Dosanya bertumpuk-tumpuk. Berapa kali lipat kira-kira? Ke anak buah yang gampang melu ngoten niku jumlahipun akeh pinten? Oh, ora karo-karuan. Menghalangi manusia dari jalan Allah. Itu antinisme dari agama Islam. Wa yabghuna iwaja, dan mereka mengupayakan asabil jalan Islami iwaja muawwajatan, bengkok. Nah, ini banyak sekali orang membuat agama ini bengkok, termasuk sing mereka punya kru Islam Nusantara ini kelumpuannya wong sing aneh-aneh. Napa contohnya? Wong sing gabung nek Islam Nusantara wongnya aneh-aneh. Aku wis teleponan yang Allah. Aku senajan enggak terkenal, so awakmu mesti cetok karo aku. Nek alam kuburnya apa? Aku bolone mungkar nangkir. Oh, ngoten niku. Ngoten niku. Kacau mboten? Pol. Sumpahnya demi Allah, demi Rasul. Jelas tidak ngerti agama blas. Kok dingu? Ya ndak ngerti lah. Kok dingu wong sing ngono kuwi ndak ngerti lah. Itu contoh membuat agama ini bengkok. Akhirnya nanti akan banyak menyesatkan manusia. Resikonya apa? Ulaika, mereka yang seperti itu, fi dhalalin ba'id, berada di dalam kesesatan yang jauh anhaq, dari kebenaran. Semoga MUI yang mengadakan penelitian segera berhasil dan segera membekukan, tidak perlu ditangkapi orang kayak begitu, nggak kelem tobat, mengacaukan agama, ini lebih bahaya daripada membunuh. Nanti bisa dimusnahkan orang seperti itu karena merusak agama. Wama arsalna, dan tidaklah kami mengutus min rasulin, dari rasul, illa kecuali bilisani qaumih, dengan lisan punya mana, bi lughati qaumi, dengan lughat bahasa kaumnya. Maka sing didakwai wong Arab, Qur'annya memakai bahasa Arab. Ketika sing didakwai wong Jawa, sing ngaji kudu belajar bahasa Arab sing iso mengalihkan menjadi basa Jawa atau bahasa Indonesia, sehingga mereka nanti ngerti hukum Allah. Makanya Quran harus dijelaskan tafsirnya supaya mereka tahu. Kemudian mufasir pun juga harus berilmu dulu supaya nanti tafsirannya benar. Maka wajib belajar ilmu usul tafsir dhisik dan tahu rujukan menafsirkan gimana, harus tahu dulu. Kalau enggak nanti bahaya. Liyubayyina lahum, untuk ia jelaskan kepada manusia, liyufhimahum, untuk ia fahamkan kepada manusia, ma'utiya bihi, apa yang Nabi diberi wahyu. Fayudhillu man yasha, maka Allah akan menyesatkan kepada siapa yang dikehendaki. Sinten tiyang disesat nih? Sudah tegak nasihat, sengaja ngemoi, diomongi ra kenek, malah nantang-nantang nganti mati, nggak tobat, itu orang yang disesatkan. Ujuk-ujuk elek napa berproses? Tiang disesatkan ujuk-ujuk elek napa berproses? Berproses ngemoi dhisik, diomongi ra kenek, atine hitam, akhirnya nggak dapat petunjuk. Nah, itu prosesnya. Wa yati, Allah memberikan bimbingan, petunjuk, man yasha, kepada siapa yang ia kehendaki. Diberitahu, menerima, mengimani, mengamalkan, Allah kokohkan. Semoga kita termasuk yang dapat hidayah. Wa huwal azizul hakim, Allah maha perkasa, fi mulki, pada kerajaannya, lagi maha bijak, fi sonai, pada karyanya. Walaqad arsalna Musa, demi Allah telah kami utus Musa alaihissalam, bi ayatina at-tis'i, dengan ayat-ayat yang jumlahnya 9, dan kita nggak menyebutkan 9 itu apa karena bukan tempatnya. Wa qulna, kami katakan,
an yaitu akhrij qaumaka, keluarkan kaummu. Musa alaihissalam yaitu Bani Israel, anak turun Nabi Yakub, minaz zulumat ila nur, dari gelapnya kekufuran menuju kepada cahaya iman. Wa dzakirhum, dan ingatkan mereka bi ayyamil, dengan hari-harinya Allah, bi ni'ami, dengan nikmat Allah yang tercurah kepada kalian. Banyak nabi, banyak rasul, banyak kenikmatan, manna, salwa, air nyumber dari pukulan tongkat, laut dipukul terbelah, musuh akhirnya hancur, kamu diselamatkan. Ingat hari-hari Allah yang penuh dengan kenikmatannya, supaya kamu menerima, menyukuri, semakin taat, sehingga kamu nanti sebagai penduduk surga. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam yang demikian itu, at-tadzkir, memberi peringatan, la ayatin, sungguh itu merupakan ayat-ayat tanda kebesaran Allah, likulli sabarin, untuk orang yang banyak sabarnya, ala taati, untuk melaksanakan ketaatan, syukur, lagi banyak syukurnya, liniam, terhadap nikmat-nikmat yang diberikan. Selesai kita membaca tafsirannya. Sekarang terjemah global dari 5 ayat pertama. Allah mengalami alif lam ra. Tafsirnya Allah yang paling tahu, hikmahnya luas, seolah nanti kita urai. Ayat-ayat Al-Quran ini merupakan kitab yang kami turunkan dia kepadamu, ya Rasul SAW, untuk kamu keluarkan manusia dari banyak kegelapan menuju satu cahaya, dengan izin Allah, dengan perintah Allah. Itulah jalan Allah, Allah zat yang memperkasa lagi maha mulia. Itulah Allah yang miliknya semua di langit, semua di bumi. Maka orang kafir celaka, akan dapat siksa yang sangat. Siapa orang kafir? Orang yang lebih mengedepankan kehidupan dunia dengan membuang akhirat, ditambah kejelekannya dengan menyesatkan manusia dari jalan Allah. Kejelekannya membuat agama ini dibengkokkan dengan bid'ah-bid'ah. Mereka berada pada kesesatan yang jauh. Dan tidaklah kami mengutus Rasul kecuali dengan bahasa kaumnya, supaya paham, untuk kamu keluarkan mereka, untuk kamu jelaskan kepada mereka. Siapa yang menolak akan disesatkan, siapa yang menerima akan dibimbing. Dia maha perkasa lagi maha bijak. Demi Allah, sungguh kami telah utus Musa membawa ayat-ayat kami, tugasnya sama, keluarkan umatmu dari gelap menuju ke cahaya, ingatkan kepada mereka akan nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak. Sesungguhnya itu semuanya akan bermanfaat kepada orang yang banyak sabarnya dan banyak syukurnya. Berikutnya kita masuk kepada rangkuman. Setelah terbaca beberapa tafsir, sempat terikum ada 5 nomor, mau dicatat silahkan. 1. Tema global surah Ibrahim. Tema global surah Ibrahim. 1. Penegakan dakwah dan bimbingan Allah. Penegakan dakwah dan bimbingan Allah. Yang kedua, ancaman bagi yang berpaling. Ini tema global yang diangkat secara umum surah Ibrahim 2 tadi, penegakan dakwah dan bimbingan, dan ancaman bagi yang berpaling. Tema global niku nggih kesan umum. Lek kita krungu uyah rasane asin, gula, legi. Surah Ibrahim apa isine? Kita jawab asin. Isinya adalah penegakan dakwah dan bimbingan dan ancaman bagi yang berpaling. Itu tema global seputar itu. Nomor 2, hikmah Al-Quran ada semisal alif lam mim, alif lam ra.
Kaha ya ain sod yasin nun qaf toha dan macem. Di sini kita cerita hikmah. Napa hikmah niku? Faidah. Satu, pemancing penasaran. Artinya ben penasaran. Yang kedua, tantangan. Ini dua hikmah. Semisal alif lam ra. Yang satu memancing biar orang penasaran. Yang kedua tantangan. Kenapa mereka kok dipancing biar penasaran? Karena mereka mengatakan ojo tok rungokne Quran, sumpetan kuping, tutup mata, bikin gaduh, ojo tok rungokne. Mereka begitu. La tasma'u hadzal Quran wal fihi, ojo tok rungokne, bikin gaduh. Maka untuk menghadapi wong sing ngono ki gimana? Dibikin peristiwa yang akan membuat mereka terpancing. Jane apa to? Kok modele ngono-ngono kuwi? Engko lek sudah gelem golek jawaban jane apa to? Terus njijal pengen roh. Nah, di situ nanti bisa masuk ilmu nanti. Nanti bisa masuk ilmu. Itu untuk memancing penasaran. Kemudian apabila sudah masuk ternyata lek ngono kae ku iso ditantang. Lek pancen iso gawe yo kitab semisal Al-Qur'an. Nah begitu, gawe yo kitab semisal Quran. Lek enggak iso, tunduk daripada kamu nanti hancur. Ini hikmah. Kira-kira mereka ditantang gawe yo kitab semisal Quran, bisakah? Gak bakalan. Fa'ilam tafalu walan tafalu. Bila kamu tidak bisa dan memang selamanya gak bakal bisa, makanya fatakun narol lati waquduhan nasu wal hijarah. Wes, tunduk saja, takut kepada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Itu tadi dua hikmah adanya semisal alif lam mim dan semisalnya alif lam ra dan lain-lainnya. Nomor 3, intisari dakwah, bukan mengimankan orang. Intisari dakwah bukan mengimankan orang, tetapi menjelaskan petunjuk Allah. Dengan bahasa yang mudah difahami. Intisari dakwah bukan mengimankan orang, tetapi menjelaskan petunjuk Allah dengan bahasa yang mudah difahami. Maka beruntunglah orang yang mau syukur. Beruntunglah orang yang mau syukur. Dan celakalah orang yang kufur. Maka beruntunglah orang yang mau syukur dan celakalah orang yang kufur. Karena hanya bertumpu pada akal dan hidup itu hanya di dunia. Karena hanya bertumpu pada akal dan hidup itu hanya di dunia. Nah, itu tadi nomor 3. Kita ulang. Intisari dakwah bukan mengimankan. Bisakah makhluk mengimankan makhluk? Gak bisa. Nabi Ibrahim gak bisa mengimankan bapaknya. Nabi kita gak bisa mengimankan Abu Thalib. Dan seterusnya. Siapapun orangnya sama. Makanya jangan dianggap orang sing ngaji itu punya kelebihan istimewa. Jangan. Podo
medai macakne mawon. Tapi wonten ngeten, Ustaz tolong pandangi wajah-wajah kami, kenali wajah-wajah kami. Bila Ustaz nanti masuk surga, nanti adukan kepada Allah, kami laporkan, ya Allah koncoku ngaji kok dereng mlebet. Ustaz dingonone niku bangga napa nangis? Nangis. Kenapa kamu melebihkan saya? Saya tidak ngerti gimana nasibku, aku kayak macak nih. Saya yang ada malah khawatir, jangan-jangan neraka dinyalakan pertama untuk membakar orang yang punya ilmu. Saya nggak menjamin saya dakwah itu ikhlas. Kenapa kamu nyanjung seperti itu? Semoga saja antum semuanya dulu yang masuk surga duluan. Bisa jadi orang yang diberitahu atau malah lebih meresap di hatinya. Ini bukti nyata. Orang itu nggak bisa mengimankan. Makanya dakwah itu napa? Menjelaskan petunjuk Allah. Mek maca niki kados dalu ngeten niki. Ya diwaca terjemahne disimpulkan. Nggih namung ngoten niku. Supaya itu masuk menggunakan bahasa yang mudah dipahami, sehingga nanti mudah meresap. Itu harapannya, Allah yang menembuskan ke hati. Maka daripada itu beruntunglah orang yang syukur. Nah, di antara kita bila siap menerima, syukurlah. Itu pemberian dari Allah yang itu mahal harganya. Maka celakanya buat orang yang kufur, didakwai ngemoi. Berikutnya, napa sebabnya tiang didakwai kok ngemoi? Napa sebabnya? Karena hanya bertumbuh kepada akal dan punya keyakinan hidup itu hanya di dunia. Quran dianggap dongeng, cerita yang nggak masuk akal, dipaitu orang mengeng. Ngerti lagi? Terus nomor 3, nomor 4. Di antara unsur kesuksesan dakwah, di antara unsur kesuksesan dakwah, yaitu syukur dan sabarnya yang berdakwah. Di antara unsur suksesnya dakwah, napa? 2 unsurnya minimal. 1, si dai syukur. Nomor kali si dai sabar. Dai lek syukur, dai lek sabar, insya Allah dakwahnya sukses. Semoga kita syukur dan sabar. Gimana perincian syukur? Karena besarnya fadilah dakwah, dia siap bekerja keras di dalam berdakwah. Ini bentuk syukur. Karena besarnya fadilah dakwah, dia siap bekerja keras di dalam berdakwah. Berarti dai niku semakin semangat sebabnya fadilah dakwah niku gede. Wah, dakwah fadilah kaya ngono, tak terus nih, saking semangatnya. Itu bila syukur nanti ada unsur sukses dakwah. Karena semakin dikali fadilah, semakin tertarik, semakin semangat. Nabi kita semakin syukur, semakin santai-santai, napa semakin mempeng ibadahi pun semakin mempeng. Nanti wonten tiyang sing matur, duh Nabi SAW panjenengan niku lho, kan pun dijamin dosa dulu akan datang di ngapura, kan batasnya karek leyeh, jenengan kok malah nyengkut kaya ngono. Napa nyengkut niku? Nanti suwene ngadeg bengkak. Napa sing bengkak? Sikil kakean ngadeg. Nek kita sami sing bengkak napa ne? Weteng ngalih mripat, nggih nuwun sewu. Beto. Itu tanda syukur. Nah, semoga kita bisa bersyukur menggunakan iman untuk meningkatkan ketaatan. Berarti semakin kenal fadilah itu semakin besar. Kudune wong semakin ngaji semakin ngejak wong, mboten tambah sepi ngoten lho nggih. Biasanya tambah ngaji tambah sepi napa tambah rame?
napa ramene ganti wong. Kudune nggak ganti wong tapi tambah wong. Nggak ganti wong, kudune tambah wong. Sing enek militan, golek tambah. Kudune pun ngoten, pomo kurang mati mawon masalahe. Nyanti renek ninggal lah, baru dimaklumi. Baru dimaklumi. Itu syukur. Bano syukur niku angel mboten? Lho angel syukur niku. Yang kedua, sabar. Gimana bentuk sabar? Yaitu lahan lomba dengan orang kafir. Ini bentuk sabar. Lahan lomba dengan orang kafir. Tiang kafir niku nate entek napa panggah kathah. Entek o panggah akeh. Di masa Nabi Nuh entek ini panggah muncul, bahkan panggah mayoritas. Lah wong kafir mau semangat, masa wong Islam kalah semangat. Jadi sabar niku media lomba. Isbiru waso biru, sabaro lan sabar-sabarmu, lomba sabarmu aja kalah karo sabare wong kafir. Sing kafir jelas neraka semangate pol. Lah sing diiming-iming surga kok lewo napa lewo kaya wong kewareken megahi ngoten lho nggih. Masalah pahala niku mboten nate warek. Pun warek pahala napa dereng? Aku kakean pahala ngoten nggih. Piye ceritane kakean pahala ya? Wong ngerti tampa karo ngerti kok wis kakean ku kakean keng pundi? Sinten pun pirsa, aku wis kakean pahala ditampa kek dhisik, turah-turah. Sinten sing pirsa? Kita ndak tahu gimana kita santai-santai. Apa yang kita andalkan? Wong pemberitahuan saja belum ada. Nah, wong kafir yang diancam neraka saja gitu semangat. Kenapa? Yang diiming-iming surga kok kalah semangat. Nah, begitu. Makanya sabar niku tambah abot. Nggih mboten? Makanya sukses dakwah niku syukur dan sabar. Lek cari dunia malah aneh-aneh. Lek malah dunia malah damel kreasi baru. Napa kreasi baru? Sapa sing pengin dongane tak terne ayo ndang berdonasi. Sapa sing pengin dongane tak terne ndang berdonasi online. A donasi 1000. B donasi 2000, C donasi 5000, D donasi 2 juta. Ada yang 2 juta. Siapa yang mau donasi 10 juta? Siapa yang mau donasi 20 juta? Nanti saya kerahkan ahli baca Fatihah 500 orang. Oh niki bahasane sinten niku? Bu. Dikhawatirkan dakwah untuk cari dunia. Rapayu malih neko. Ulama penyesalan itu kathah modelnya macem makanya syukur sabar niku angel. Makanya kunci suksesnya dakwah nopo? Syukur dan sabar. Maka kenali fadilah semakin semangat, kenali pesaing kita jangan kalah lomba niku ciri nih. Kenali fadilah semakin semangat, kenali pesaing ojo kalah lomba. Catat mboten dua niki, penting loh dua niki. Nomor 2 tadi, 1 kenali fadilah supaya semangat, itu syukur. Kenali pesaing jangan kalah lomba. Sinten pesainge? Lah wong kafir ngejak neraka atau kesel, kene ngejak surga kok kesel. Bolehkah kita kalah bersaing? Gak boleh. Itu kunci kesuksesan dakwah nopo? Syukur dan sabar. Semoga kita syukur dan sabar. Penting loh niku. Terakhir kelima, penyemangat supaya sabar. Yang kelima, penyemangat supaya sabar. 1, sadar sabar nikmat terbesar. Ini penyemangat sabar. 1, sadar sabar nikmat terbesar. Yang kedua, balasannya tidak bisa dihitung.
Ini penyemangat sabar. Yang pertama, menyadari itu nikmat terbesar. Yang kedua, balasannya tidak bisa dihitung. Hadis Sahih menceritakan, wa ma utiya ahadun ata'an khairon wa ausa'a min as-sabri. Tidak ada orang diberi sebuah pemberian lebih baik, lebih longgar daripada kesabaran. Itu nikmat terbesar. Karena itu bentuk ajang lomba gak kalah dengan orang kafir. Yang nomor dua, balasannya tidak bisa dihitung sebagaimana surah Rum ke-10. Surah napa? Ar-Rum ke-10. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bi ghairi hisab. Wong sabar pahalane gak kena dihitung. Makanya kita memperbanyak doa, Allahumma afriq alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin. Allahumma amin. Demikian yang kita sampaikan di malam hari ini. Semoga Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan silahkan. Segera cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.